Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau buat pembacaan untuk khusus New Moon in Capricorn, karena di tanggal 11 dan 12 ini ada New Moon atau bulan baru di Capricorn. Ya, sebenarnya kita udah sering melewati New Moon, Full Moon ya. Cuman yang spesialnya kali ini adalah New Moon-nya ada di Capricorn, dimana bagi kalian yang udah pernah nonton video aku sebelumnya, kalau saat ini Sun masih di Capricorn, Jupiter masih di Capricorn, Saturn masih di Capricorn, dan Pluto juga masih di Capricorn, dan Merkurius juga sedang retrograde di Capricorn. Ditambah Moon, jadinya ada 6 planet. Jadi walaupun matahari dan bulan itu kita secara penelitian atau ilmu pengetahuan bilangnya bukan planet, namun kalau di astrologi ya, ataupun aku nggak tahu di mana lagi, yang pastinya kalau di Hindu Vedic itu disebutnya graha atau planet ya. Jadi ya, yang bikin spesial adalah karena udah adanya 5 planet yang lain, ditambah ada New Moon di sini ya. New Moon adalah kondisi di mana bulan ya full menutupi matahari. Jadi kita nggak benar-benar ngelihat matahari. Jadi benar-benar cuma ngelihat bulan dalam bentuk gelap dengan dikelilingi sinar ya di sekelilingnya. Jadi aku ngerasain sesuatu yang spesial, sesuatu yang besar bakal terjadi ya untuk kita semua. Jadi aku pengen lihat pembacaannya untuk New Moon di Capricorn ini. Kita lihat oracle-nya. Di sini ada wind atau activation. Bentar ya. Lalu ada rain atau purification. Dan di sini ada full moon. Oke, completion. Berbeda, terbalik ya. Pembacaannya untuk New Moon, yang keluarnya full moon. Dan di the bottom of the deck ada forest atau break. Jadi gini, aku ngeliat bakal ada sesuatu hal yang terjadi ya, mungkin karena memang kita masih di musim hujan ya, penghujan di awal tahun ini, walaupun udah memasuki Februari ya. Namun aku ngeliat bukannya aku menakuti atau gimana, yang pastinya aku ngeliat di sini bakal ada fenomena hujannya makin deras, angin ya, dan juga aku ngeliat bakal banyak pohon-pohon yang tumbang, jatuh. Hati-hati bagi kalian yang melakukan perjalanan melewati pohon yang udah tua ya, udah memang sebentar lagi patah ya, ataupun rebah ya. Dan aku ngeliat juga ada kondisi angin yang kurang normal di sini, kurang stabil ya. Hujan juga sepertinya bakal makin memuncak ya. Dan bagi bumi sendiri aku ngeliat bakal ada pergerakan ya. Forest di sini aku ngeliat terutama memang yang di bagian hutan. Bagi hutan-hutan yang memang udah gundul ya, bakal makin membuat aku bisa ya keadaan makin gak baik, yaitu dengan buatnya jadi bisa banjir menjadi lebih parah lagi jika sebelumnya ada banjir ya. So hati-hati. Dan aku ngeliat juga masalah komunikasi ataupun masalah bersosial kita yang sekarang serba internet, serba digital, serba online, itu bakal cukup terganggu di sini ya. Aku ngeliat
sampai akhir bulan ini. Jadi mungkin di tempat kamu sinyal atau jaringan itu mungkin dalam kondisi yang nggak baik ya. Kita lihat lagi oracle-nya. Ada denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Okay, kita lihat di sini ada friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Di sini aku ngeliat juga bagi kita yang pastinya ya mempunyai circle pertemanan, entah sedikit ataupun banyak ya, aku ngeliat kamu bakal ngeliat dengan jelas pertemanan kamu dengan siapapun ini ya, itu benar-benar berdasarkan saling peduli ataupun saling memanfaatkan. Jadi memang walaupun saling memanfaatkan misalnya, namun apakah dengan memanfaatkan itu kalian berdua sama-sama mendapat timbal balik yang baik, ya that's okay, sebenarnya nggak masalah ya. Cuman di sini ada yang terlalu memanfaatkan ya, dan membuat kondisi yang nggak baik ya. Ada indecision. I use my intuition in all aspect of life. Lalu ada pride. I love myself and I see myself in everyone. Okay, Mercury retrograde. Kamu benar-benar bikin lidahku keselio. Gini. Ada blame. I accept responsibility for my well-being. Jadi aku ngeliat memang di masa-masa ini kamu memang dikasih lihat, ataupun kita semua dikasih lihat apa yang menjadi tanggung jawab kita ya, apa yang menjadi hal yang selama ini kita perjuangkan. Itu adalah hal yang aku bisa bilang kayak ego kita, namun sekarang kita dikasih lihat kalau hal itu mungkin hanya sekedar ego sesaat yang kita jadikan sebagai pembenaran untuk melakukan hal yang gak benar, ataupun akhirnya kita gak melakukan apa-apa untuk kebaikan kita sendiri. Jadi bukan hanya bumi yang akan merasakan dampaknya, kita juga sebagai makhluk yang tinggal di bumi juga merasakannya. Kenapa? Karena ya ini tentang earth sign, yaitu Capricorn sendiri. Capricorn ada earth sign ya, earth sign yang cukup dominan bagi aku sendiri ya, dimana orang yang bagi aku itu cukup grounding ya, seseorang yang begitu mengingat di mana tempat dia berpijak ya, namun bisa terkadang lupa dengan apapun yang udah dilewati ya, dijalanin. Dan di the bottom of the deck ada gratitude. I'm thankful for this life and the opportunity that it presents. Ini bukan lagi saatnya kita untuk menyalahkan apapun yang terjadi di bumi ya, di dalam keadaan kita, entah pertemanan kita, sekitar kita, di mana kita menyalahkan pemerintah yang begini begitu, menyalahkan teman yang gak satu suara dengan kita, atau menyalahkan orang yang memang gak sepaham dengan kita. Karena aku ngeliat ada energi yang pride yang tinggi, yang
nggak begitu bersyukur dengan keadaan dan menyalahkan sekitarnya, menyalahkan, oh ya ini semua terjadi karena ini nih, ini semua terjadi karena memang manusianya nih, banyak yang buat salah ini gitu. Padahal sedikit banyaknya kita yang tinggal di sini pasti ada berbuat sesuatu yang membuat ini terjadi. Dan harus dipahami, apapun yang terjadi itulah adalah bagian dari tanggung jawab kita sendiri. Karma kita yang memang hidup di masa ini. Dan aku ngeliat juga ada energi kemarahan ya, orang-orang yang nggak begitu bisa ngelihat kesalahannya tentang apa yang udah terjadi di masa ini, di masa yang aku bisa bilang berat ya, karena memang sebenarnya masa-masa ini adalah memang masa perpindahan kita memasuki energi yang luar biasa ya, luar biasa yang hebatnya gitu ya. So itu untuk main semua energi zodiaknya ya. Dan sekarang kita buka tarot untuk masing-masing zodiak. Jadi aku bakal ngeliat energinya, mungkin 3 kartu aja untuk setiap zodiak ya. Kita udah ngeliat untuk semua zodiaknya. Sekarang kita lihat per satu-satunya. Jadi aku mulai dari fire sign ya, atau Aries, Leo dan Sagittarius. Sekarang kita mulai dari Aries. Untuk di new moon ini, new moon in Capricorn, Aries, apa big theme kamu, big temanya kamu? Oke, ada flip card di sini dan ada 1 jam card. Ada 8 of Pentacles, 3 of Cups, Queen of Wands. Aries, aku ngeliat bakal ada energi yang kamu lebih bersemangat, karena memang aku ngerasain bentar lagi di Maret ini ya, kalian ada yang ulang tahun, karena sun kalian ada yang mungkin di Aries ya. Namun aku ngeliat energi seseorang yang sebenarnya nggak terlalu peduli dengan penambahan usia ya. Namun energi seseorang yang cenderung lari dari apapun yang dia rasakan, dia pikirkan ya. Seseorang yang akhirnya membuang semua rasa kebahagiaan itu ke dalam suatu rasa yang seperti workaholic, akhirnya kerja gitu ya, untuk ngerasa diri dia lebih baik. Dan ini energi seseorang yang bisa aku bilang di new moon ini bakal cukup ngerasa seperti apa ya, aku bisa bilang kamu seperti lost ya, agak lostnya gini, kamu seperti nggak mengerti harus gimana ya. Jadi masa-masa ini agak membuat kamu seperti linglung. Dan akhirnya aku ngeliat sebagian dari kalian ada yang lari ke kesenang-senangan seperti ya drink ya, drugs, even sexual ya encounter di sini aku ngeliat. Because ya itu karena ya seseorang yang lost ya akan mencari hal untuk yang membuat dia nggak merasa lost, dan itu yang aku lihat untuk Aries. Dan ya Aries, new moon ini bakal ada di 10th house-nya kamu, jadi memang bakal membuat kamu sibuk dengan pekerjaan ya, dan tentang rasa ya cukup lost. So that's it ya. Oke, kita lanjut untuk Leo.
ada Ten of Cups, The Magician, dan ada Queen of Pentacles. Oke, tadi aku lupa mention untuk Aries itu di 10 house kamu kalau kamu risingnya Aries ya. Tapi kalau kamu sunnya Aries itu enggak. Jadi untuk Leo ini new moon ini bakal ada di 6 house-nya kamu ya. Bakal aku ngerasain energi yang seseorang justru lebih menikmati rasa yang dia punya ya, entah kamu ataupun dia ya. Ini energi seseorang yang seperti mempunyai semangat baru untuk lebih bekerja lagi, energi seseorang yang mempunyai, kau kayak ngerasain dapat suatu inovasi ya, kreativitas baru di sini aku ngeliat, dan seseorang yang nyaman dengan rutinitas. Jadi bakal ada sibuk dalam rutinitas di sini ya. Ada rasa semangat, kebahagiaan yang kamu rasakan di sini ya, yang membuat seperti baru ngerasain tahun barunya sekarang gitu, bukan lagi waktu bulan 1 kemarin di tanggal 1, tapi excitementnya justru kamu rasainnya sekarang. Dan ini bagus, aku ngeliat ada sebuah rencana baru dalam pekerjaan ataupun karir ya. Aku lihat lebih karir yang lebih seperti ingin memberikan kebahagiaan untuk orang sekitar ya, memberikan diri untuk kebahagiaan orang sekitar ya, dan menjadikan diri untuk cinta bagi sekitar kamu. Dan ada energi yang bisa lebih in tune dengan occult ataupun energi-energi seperti tarot, energi-energi seperti mistik ataupun horor ya. Jadi aku ngeliat ada energi yang lebih tertarik ke arah sana mungkin kamu akhir-akhir ini, atau bakal menyukai film-film horor ya ataupun mistik. Oke Leo, kita lanjut fire sign yang terakhir yaitu Sagittarius. Oke, Sagittarius new moon ini atau 5 planet lainnya bakal ada di bagi rising Sagittarius ya, bakal ada di second house. Jadi ini tentang aku ngerasain tentang income kamu ya di sini, tentang karir kamu dan keuangan kamu ya. Kita lihat tarotnya. Ada Death, wow, the High Priestess, dan ada Nine of Cups. Untuk masalah keuangan ya, untuk Sagittarius terutama Sagittarius rising di sini bukan sun ya. Ada energi memang keuangan kamu memang agak menurun di sini ya, namun aku ngelihat itu nggak membuat kamu patah semangat. Aku ngelihat kamu malah justru makin bersemangat untuk mengejar karir ataupun berinvestasi. Kamu mencoba untuk menabung, kamu mencoba untuk memulai bisnis apapun, kamu nggak ragu di sini. Kamu tetap bersemangat dan kamu yakin itu bakal mempunyai hasilnya nantinya. Ya, karena aku ngelihat apapun yang hilang di saat ini, masa-masa ini memang bakal tergantikan dengan hal yang baru. Ya, adalah proses transformasi. Kamu gak akan pernah bisa mendapatkan yang baru, gak akan pernah exciting dengan hal yang baru kalau kamu gak kehilangan. Ya, karena kehilangan itu adalah perbandingan yang memang harus kita semua rasakan, bukan hanya kamu, bukan hanya aku. Jadi walaupun ada banyak kehilangan, aku lihat money di sini ya, bisa ada kehilangan, dan untuk kamu juga bisa stuck di satu tempat di sini ya. Misalnya kamu dulu
bisa untuk pulang, untuk merantau ataupun kembali ke tempat kamu, aku ngeliat kamu bisa stuck di sini untuk beberapa saat, nggak bisa kembali karena memang situasi sedang nggak baik karena pandemi ini ya. Oke, udah semua untuk fire sign. Kita lanjut untuk earth sign, yaitu Taurus ya. Oke, Taurus untuk rising Taurus, new moon, sun. Oke, aku lupa mention tadi ada Venus juga ya di Capricorn. Oke, untuk rising Taurus, transit beberapa planet ini dan new moon ini ada di 9 house-nya kamu. Ini tentang filosofi kamu, religious kamu, ya, tentang cara pandang kamu tentang kehidupan, ya. Aku ngelihat ya, bagaimana prinsip kamu. Kita lihat tarotnya. Ada Death juga, wow. Two of Pentacles. Dan ada Seven of Wands. Be careful di sini untuk Taurus ya. Aku ngeliat ada energi kamu ngerasa diri kamu, keyakinan kamu, ataupun cara pandang kamu lah yang paling benar. Orang lain itu adalah salah. Ada energi point to one another ya, yang ngerasa kamu yang salah, aku yang benar. Kamu yang salah, aku yang benar. Dan di masa ini aku ngeliat kamu bakal dikasih lihat oleh Tuhan kalau ego kamu gak naik, kalau memang gak ada yang benar-benar salah, gak ada yang benar-benar benar ya. Kebenaran hanya milik Tuhan, Sang Pemilik Semesta. Mau apapun kamu menyebutnya apa ya, mau Tuhan, Allah ya, semesta, atau apapun juga sosoknya, Tuhan itu gak perlu dibenarkan karena Tuhan memanglah benar. Seperti Tuhan adalah cinta, ya cinta adalah Tuhan. Gak perlu kamu harus memaksakan itu dengan orang yang memang aku bisa bilang dia nggak akan paham. Jadi jangan buang-buang waktu kamu untuk meyakini seseorang yang memang nggak akan paham dengan hal itu ya. Dan juga hati-hati dengan cara kamu berkomunikasi di sosial media ya, bisa membuat kamu terjebak di sini ya, terutama rising Taurus ya. Kenapa kayak gitu? Karena kamu bisa membuat diri kamu tertangkap dalam hal yang ya viral, dalam hal yang gak baik. Dan yakini bahwa walaupun ada keraguan-raguan dalam sebuah agama ataupun dua buah agama ya, aku bisa bilang sama kamu ya, kamu gak perlu meragu-ragukan itu semua. Jalani apa yang kamu yakini dan percayai, tekuni aja tuh ya, sampai kamu bakal menemukan jawabannya sendiri. So gak perlu kamu untuk memaksa orang lain, gak perlu kamu meminta orang lain untuk mengikuti kamu ya. Oke, Taurus, kita lanjut Virgo. Oke, Virgo untuk rising Virgo, transit ini dan new moon ini bakal ada di 5th house-nya kamu ya, tentang pendidikan kamu, karir, dan juga bisa tentang hubungan kamu ataupun anak-anak kamu. Bagi kalian yang memang udah memiliki anak, udah menikah ya, kartunya pun 5 of Cups sih, seperti yang aku bilang, ada Judgment dan ada 2 of Swords. Di sini energi seseorang yang sedih karena telah mengakhiri hubungan atau mencoba mengakhiri rasa yang dia punya, ataupun menyesali hubungan yang dia punya dengan seseorang sebelumnya ya. Dan aku ngelihat kepatah hatian ini membuat kamu ataupun siapapun ini ragu dengan diri sendiri.
masih membawa kesakitan, masih membawa kekecewaan dari masa lalu, ya. Dan seseorang belum benar-benar menerima apapun yang sudah terjadi. Seseorang masih memegang swordnya, dan ya, aku ngeliat seperti mencoba untuk menggorok lehernya sendiri, dalam artian mencoba menyimpan kesakitannya sendiri, ya. Jadi kayak membuat rasa yang justru nyakitin diri sendiri. Aku ngeliat ini bukan lagi hubungan yang menyakiti kamu, tapi kamu yang menyakiti diri kamu sendiri. Seseorang yang menutup mata, ya, dari masa lalunya. Seseorang yang mencoba untuk gak merasakan rasanya. Dan itu adalah sebuah kesalahannya. Kenapa? Kamu gak akan bisa lari dari diri kamu sendiri, ataupun dia gak akan bisa lari dari diri dia sendiri. So aku ngeliat hubungan ini berakhir tapi nyakitin kamu. Hubungan ini berlangsung pun nyakitin kamu. Jadi kamu ngerasanya serba salah, ya. Tapi dalam hati kamu yang terdalam, kamu mengasihani diri sendiri. Kamu begging. Kamu berharap hubungan ini kembali lagi, Virgo. Ya, jadi seseorang di sini walaupun ngerasa sakit, kecewa, orang ini berharap untuk kembali, dan sepertinya kamu berharap untuk kembali. Ya, mencoba peruntungan untuk ya kembali lagi bersama. Jadi masa new moon atau full moon ini, kamu ataupun dia, ya, aku bisa bilang kalian berdua, ya, walaupun gak dalam kondisi yang intim, ya, maksudnya adalah kondisi yang intens komunikasi, tapi aku ngerasain justru energinya begging, sama-sama begging di sini, berharap banget untuk kembali, ya. Wow. Oke, Virgo, kita lihat Capricorn sendiri. Oke, Capricorn untuk rising Capricorn, ya. Ini planet ini bakal transit, dan new moon ini ada di first house-nya kamu, ya. Ini tentang diri kamu sendiri, ya, tentang apa yang terjadi dalam diri kamu, jiwa kamu sendiri, ya. So kita lihat tarotnya. Nine of Pentacles, Eight of Cups, Hermit. So aku ngeliat energi ini bakal membuat kamu mundur, ya, mundur dari seperti nggak terlalu mau untuk bersosial media ataupun bersosialisasi dengan orang sekitar, ya. Aku ngerasain kamu menarik diri, ya, dan kamu menemukan kebahagiaan justru di dalam kesendiriannya kamu. Ini bisa jadi energi seseorang yang menikmati kesendirian, ya, mencoba untuk lebih praktikal, melihat kehidupan lebih nyata, lebih realita gitu loh hubungannya, maksudnya kamu di dalam kehidupan ini, ya. Dan aku ngelihat juga energi seseorang yang memasuki masa spiritualitas banget di sini. Orang yang dulu lost di sini, aku ngelihat, ya, dia bakal menemukan jalan untuk menemukan tempat di mana Tuhan berada, yaitu spiritualitas, ya, yaitu di dalam diri kita sendiri. Jadi aku ngelihat new moon ini, dan dari Venus kemarin masuk ke Capricorn juga, aku ngeliat kamu menemukan cinta dan kasih sayang yang besar banget dari Tuhan, yang kamu rasain luar biasa banget dalam hidup kamu. Walaupun ini sedikit membuat kamu agak goyahnya kepala kamu mungkin terasa cukup berat di sini Capricorn, ya, karena itu tadi karena lebih dari 5 planet yang ada di birth chart-nya kamu, di first house-nya kamu, untuk memang yang rising Capricorn. Kalau sun Capricorn enggak, ya, bakal berbeda senarionya. Oke. So udah earth sign, kita lanjut ke
air sign yaitu Gemini. Oke, Gemini, terutama untuk rising Gemini, new moon ini bakal ada di di 8th house-nya kamu atau rumah ke-8 kamu. Gemini ya, Gemini rising. Jadi ada big transformation di sini, ada sesuatu hal perubahan besar dalam hidup kamu, terutama aku ngeliat sepertinya dari awal tahun ini. Kita lihat tarotnya. Ada the lovers. Wah, energi kamu sekali Gemini ya. Nine of Cups dan Knight of Swords. Wow, aku ngeliat energi seseorang yang dulu mungkin ada ngerasa apa ya, aku tuh kayaknya nggak bisa deh kalau harus berpasangan ya. Aku seperti kehilangan diri aku sendiri, aku seperti harus menjadi orang lain ya. Namun di sini aku ngeliat ya Gemini, aku ngeliat kamu menemukan diri kamu saat kamu menemukan orang ini. Aku ngeliat ada hubungan baru di sini, relationship baru ya, yang membuat pandangan kamu tentang hubungan itu jauh berbeda. Kamu menemukan cinta ke dalam diri kamu sendiri ya, cinta yang besar di dalam diri kamu sendiri. Dulu kamu yang lari dari komitmen, kamu lari dari apapun yang kamu rasakan, kamu gak sanggup. Sekarang aku ngeliat kamu malah bersyukur banget menemukan orang ini ya, orang yang gak kamu sangka-sangka, orang yang gak kamu duga ya. Jadi kamu seperti menemukan belahan jiwanya kamu. Dan aku ngelihat di new moon ini ya, energi ini bakal kencang, ataupun kamu bakal menemukannya, ataupun gak di new moon ini atau di Valentine ini. So congratulations ya Gemini. Aku ngeliat kamu bakal ngerasa full dicintai dan disayangi, menjadi diri kamu apa adanya tanpa kamu berusaha untuk menjadi orang lain seperti yang kamu lakukan dulu ya. Aku ngeliat ngerasain energi seseorang yang semangat, banyak bicara gitu ya, namun saat menemukan pasangan yang sesuai, menemukan pasangan yang pendiam, jadi kan terlihat kayak kitanya akhirnya menjadi pendiam juga gitu ya, dan akhirnya kamu menjadi orang lain ataupun dia menjadi orang lain. Jadi sekarang kamu menemukan orang yang tepat untuk kamu, di mana kamu gak harus menjadi seperti dia ataupun dia menjadi diri kamu. So ada penerimaan di sini. Oke, kita lanjut. Tadi udah Gemini ya, sekarang Libra. Oke, Libra. Ini bakal transit ini bakal ada di 4th house-nya kamu ya, rumah keempatnya kamu. 4th house itu bisa tentang ibu ya, tentang keadaan di rumah kamu, tentang keluarga inti kamu lah di rumah ya. Jadi kita lihat tarotnya. I'm sorry for the noise ya. Oke, ada Seven of Pentacles, the Moon, dan Hangman. Oke, di sini Libra, aku ngelihat bakal ada sesuatu yang mengejutkan kamu di sini. Iya. Energi dimana aku ngelihat kamu seperti menangisi sesuatu yang kamu sesali di sini di masa lalu. Aku ngelihat kamu mencoba mengambil hal baik dari kehidupan kamu, tapi ternyata kamu sadari ataupun dia sadari terlalu banyak hal buruk di kehidupan masa lalu, dimana aku ngeliat kamu pernah membuat seseorang sakit, kecewa
ya, menggantungkan hubungan dengan seseorang. Kamu membuat seseorang ini stres, seseorang ini overwhelmed, overthinking, ya. Dan ada rasa yang kamu ngerasain, ya aku nggak bisa sama dia gitu ya, dan kita nggak akan pernah bisa. Ya udah, dia harus nerima gitu ya, apapun yang terjadi antara kita berdua. Namun sekarang kamu melihat situasi kok seperti berbalik ya, seperti kok situasi sekarang justru ke aku ya. Jadi rasa yang dulu kamu rasakan, kamu seperti berikan ke orang lain, di sini kamu rasakan sendiri, dan aku ngeliat kamu ngerasakan terutama di dalam diri kamu dan dalam keluarga kamu. Aku ngeliat ada kekecewaan di sini. Hati-hati untuk kesehatan ibu di sini, mohon kamu jaga ya. Ataupun situasi kondisi di rumah yang mungkin kurang kondusif karena ada beberapa salah paham di sini ya. Karena itu tadi, kamu mencoba memanen dari sesuatu hal yang gak pernah kamu tanam. So sorry Libra ya, aku ngeliat kamu mencoba memanipulasi keadaan untuk keadaan itu lebih baik. Namun sebenarnya manifestasi yang kamu lakukan itu bukanlah hal yang baik. Jadi memang Libra di sini ya, pikirkan lagi baik-baik apapun yang udah kamu manifestasikan, dan lihat dampaknya itu justru ke diri kamu sendiri, ke keluarga kamu sendiri ya. Dan jangan main-main dengan aku ngelihat kamu mungkin punya strong connection dengan seseorang di sini sebelumnya ya, seseorang yang mempunyai dampak besar yang bisa membuat kamu merasakan penyesalan yang teramat dalam. Jadi ada rasa penyesalan dan takut akan sebuah karma di sini aku ngeliat ya Libra. Oke, untuk air sign terakhir ada Aquarius. Oke, Aquarius, semua planet ini ya ada di 12 house-nya kamu. Untuk yang rising Aquarius ya, jadi ini memang berdampak ke spiritualitas kamu, intuisi kamu di other realm gitu ya. Aku lihat kamu bisa ngerasakan sesuatu yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya ya. Kamu bisa ngerasakan sesuatu yang dulu itu aneh bagi kamu, nggak mungkin gitu ya. Namun sekarang kamu ngerasain kok bisa ya itu terjadi, dan sekarang aku lihat ada sedikit penerimaan, dimana ada energi seseorang yang memaksakan diri ya. King of Pentacles, Four of Cups, dan ada Knight of Wands. Seperti yang aku bilang, energi seseorang yang memaksakan dirinya untuk seperti gini loh, kamu memaksakan diri kamu untuk yang baik-baik aja, oke gitu ya, kamu mampu, dan kamu sebenarnya masih ada nyimpan kesakitan dan kekecewaan dari orang lain. Kamu kayak memberikan batasan ke diri kamu sendiri, tapi batasannya agak kurang baik, yaitu batasan yang masih dipenuhi sama ego. Jadi kalau kamu nggak sepaham sama aku, ya udah biar aja, itu bukan urusan aku kok, biar aja gitu. Dan terkadang dalam hati kamu tuh gregetan gitu, marah, kenapa sih orang-orang tuh nggak pikir ke depan, kenapa sih orang tuh kayak gitu, kenapa sih orang itu kayak gini gitu ya. Energi kamu kayak gitu. Namun sekarang aku lihat kamu dikasih lihat kalau setiap orang memainkan perannya masing-masing di kehidupan ini ya, dan kamu nggak bisa memaksakan seseorang yang memang udah jalannya seperti itu, dan kamu pun udah di jalan kamu seperti ini. Jadi ada internal konflik itu yang kamu rasakan di sini Aquarius, aku lihat ya, dan itu cukup buat kamu discontent dengan diri kamu sendiri, ada rasa boredom. Namun aku ngeliat kamu bakal get used to it kok. Oke, yang terakhir energi untuk water sign yaitu Capricorn. Oke, Capricorn, semua planet ini bakal transit untuk rising Capricorn ada di 7 house-nya kamu ya, di rumah tentang relationship, pernikahan, atau tentang pasangan kamu. Jadi sebenarnya ini agak men-trigger untuk Cancer bisa menikah di masa-masa ini ya, ataupun bertunangan aku lihat.
bukan memaksa ya, tapi kayak memang udah waktunya. Ada the world, seven of swords, high priestess. Gini, ada seseorang yang takut di sini, takut mengambil sebuah kesalahan ya, so that's why nggak mau memaksakan keadaan walaupun keadaannya memungkinkan. Di sini aku ngeliat seseorang yang mencoba untuk meninggalkan dunia ya, yang selama ini membuat dia sakit, kecewa ya, untuk hidup di dalam dunianya sendiri. Seseorang masih beroperasi karena kesakitan dan kekecewaan. Jadi masa spiritualitas ini membuat kamu ngelihat ke dalam diri kamu sendiri, kalau aku ini siap apa enggak sih sebenarnya. Dan kamu menyadari sepertinya kamu memang belum siap, tapi kamu pengen banget untuk menikah, bertunangan ya. Namun akhirnya aku ngeliat kamu menyadari ya mungkin ini belum waktunya, belum saatnya. Dan ada keinginan yang ingin banget untuk mempunyai pasangan, terutama nggak sendirian di Valentine ini ya. Ada rasa yang pengen banget membuka hati gitu ya, namun akhirnya takut lagi, takut gagal, takut hancur, takut dikecewakan gitu ya, Cancer. Namun akhirnya aku ngeliat kamu kembali lagi ke dalam dunia kamu sendiri ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk Scorpio. Untuk rising Scorpio, transit ini bakal ada di third house-nya kamu, rumah ketiganya kamu. Untuk rising Scorpio, kita lihat tarotnya. King of Swords, Page of Cups, Six of Cups. Ini energi dimana seseorang aku ngeliat mencoba untuk memahami komunikasi atau cara pandang yang dia pikirkan selama ini, atau cara pandang atau prinsip yang kamu ambil selama ini, apakah hal yang benar, apakah ini bentuk sebuah kejujuran yang kamu berikan ke dalam diri kamu sendiri. Ya, aku ngerasain seseorang yang memberikan cinta ke inner child-nya dia, ke dalam diri dia sendiri ya. Jadi bisa jadi juga memberikan cinta dan kasih sayang untuk orang yang dikasihi, namun juga itu sebenarnya tanda untuk gini, saat kita mencintai diri sendiri, kita bakal mencintai sekitar. Kenapa? Karena kita memberikan diri kita sepenuh-penuhnya ya, hal yang terbaik, dan akhirnya bakal memancarkan cinta juga ke orang sekitar. Dan aku ngeliat di sini Scorpio ya, semua hal ini ya membuat kamu menyadari kalau cinta dan kasih sayang itu hal yang nyata, indah, dan adalah rasa yang saling berbagi. Rasa yang selama ini gak orang pahami, bukanlah rasa yang saling memiliki, ya, saling untuk memaksa. No, ya, aku ngeliat di sini Scorpio, kamu bakal ngeliat hubungan yang sebenar-benarnya itu seperti apa, dan kamu ngeliat kalau memang bentuk komunikasi ke dalam diri sendirilah yang terpenting. Di sini aku ngeliat ya, dimana bentuk kamu bicara dengan diri kamu sendiri, meninterpretasikan kasih sayang kamu ke dalam diri kamu sendiri, itulah yang lebih utama ya, dan hal yang indah. Oke, kita nyampe yang terakhir, yaitu Pisces. Tarotnya cantik-cantik ya, kartunya ini baru aku beli kemarin, aku suka liatnya. Untuk Pisces, untuk Pisces rising ya, transit ini ada di 11 house ya, 11 house, sorry 11 house, yaitu rumah ke-11, tentang your gain ya, tentang pendapatan kamu, karir kamu, keuangan kamu. Kita lihat Pisces.
Five of Pentacles, Wheel of Fortune, dan The Tower. Wow, Pisces, I'm sorry to say this ya, apalagi ini memasuki masa Pisces ya. Memang sorry, bukan masa Pisces ya. Bentar lagi Pisces akan ulang tahun untuk yang Sun ya, Sun Pisces, dan aku ngeliat di sini seseorang mengasihani diri dia sendiri, dan masa-masa transit ini dan new moon ini terutama bakal membuat kesedihan kamu tuh seperti memuncak ya. Rasa keberhargaan kamu itu memuncak, dimana kamu bakal ngeliat diri kamu yang sebenar-benarnya, dimana kamu ngeliat diri kamu yang udah menyia-nyiakan banyak hal, menyia-nyiakan seseorang ataupun menyia-nyiakan cinta yang orang punya untuk kamu, dan akhirnya kamu berada di masa yang kamu cuma duduk diam berharap ada rasa kasihan dari orang lain. Dan aku ngeliat di sini kamu mengasihani diri kamu sendiri dalam banget, dan kamu nggak benar-benar ngelihat dengan jelas. Kamu ngelihatnya gini, kalau udah salah ya udah salah, nggak mungkin benar. Padahal dalam kehidupan ini, apa yang kamu sebut salah mungkin tentu bukanlah sebuah kesalahan. Yang apapun yang aku bilang benar belum tentu juga sebuah kebenaran. Kalau kita berjalan di jalan semesta, di jalan Tuhan, semua hal itu pasti ada maksudnya. Ada hal baik di sana yang memang kita nggak pahami dan kita nggak ketahui, ya. Namun di sini kamu harus memahami, ya, memang kehidupan diperlukan adanya standar untuk melihat, oh ini hitam, oh ini putih, ya, memang seperti itu. Namun, ya, bukan berarti saat kamu salah, semua hal tentang kamu itu salah, kehidupan kamu salah, semuanya gagal, semuanya itu hancur. No. Justru saat di satu aspek atau beberapa aspek itu salah, disitulah kamu menemukan kalau memang Tuhan pengen kamu keluar dari rasa yang salah itu, energi yang salah itu. Cuman kita ngerasanya Tuhan gak beri kesempatan. No, sebenarnya Tuhan sedang ngasih kesempatan untuk kamu keluar dari sana. Ya, kamu harus belajar melihat itu semua. Memang gak mudah, tapi setiap orang menjalani ini semua, ya. Ada yang lebih cepat, lebih lambat, ada yang lebih parah ataupun enggak sama sekali, karena memang kita semua menjalankan peran kita masing-masing, ya, Pisces. So I think that's all untuk semuanya. Semua zodiak udah aku bacakan, dan aku harap ini bisa membantu untuk kita ngerasa lebih baik, karena jujur transit planet ini juga berdampak kencang banget bagi aku sendiri, ya, dan memberikan banyak insight di dalam diri aku yang selama ini belum aku ketahui, dan mungkin juga bakal ke kalian. So aku pengen berbagi awareness ini untuk kalian semua, dan aku harap sedikit banyaknya bisa membantu. Dan jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini, ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.